Nelson Mandela pernah berkata, seorang pemimpin itu seperti gembala. Dia berada di belakang kawanan, membiarkan yang paling gesit pergi ke depan, di mana yang lainnya mengikuti. Namun mereka semua tidak menyadari kalau selama ini mereka diarahkan dari belakang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal servant leadership, gaya kepemimpinan yang melayani. Mungkin kalau terdengar sekilas, hal ini seperti di luar nalar. Kok pemimpin yang melayani? Bukannya pemimpin itu harus dilayani? Sudut pandang ini bertentangan dengan apa yang mayoritas terjadi di masyarakat. Pemimpin yang melayani bukan memerintah. Pemimpin yang rendah hati bukan arogan. Pemimpin yang selalu mendorong timnya untuk selalu maju dan bekerja dengan potensi terbaik. Pendekatan ini justru memberikan hasil yang positif bagi perusahaan. Karyawan merasa didengar dan masukannya dipertimbangkan. Tidak heran, riset membuktikan karyawan tersebut 4,6 kali lebih mungkin untuk bekerja sesuai kemampuan terbaiknya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Pemimpin seringkali digambarkan sebagai sosok yang kuat dan berpengaruh. Setiap orang patuh dan selalu melayani sang pemimpin. Tidak jarang kita lihat kalau seorang yang dianggap bos selalu dibantu oleh anak buahnya. Entah ada yang membantu membawa tasnya, membukakan pintu, dan sebagainya. Namun ada tipe pemimpin yang lain, servant leadership atau dikenal sebagai kepemimpinan yang melayani. Penelitian menunjukkan kalau perusahaan yang dipimpin oleh orang dengan tipe ini mampu mengungguli kompetitor, punya lingkungan kerja yang lebih baik, dan sebagainya. Kepemimpinan yang melayani boleh dibilang merupakan konsep universal karena berakar pada budaya timur dan barat. Di timur, para ahli merujuk pada para filsuf Cina pada abad ke-5 sebelum Masehi seperti Lao Tse yang menegaskan ketika para pemimpin terbaik menyelesaikan sebuah pekerjaan, tim mereka akan berkata kalau mereka melakukannya sendiri. Artinya, kesuksesan hal tersebut tidak dipusatkan pada satu orang, tapi pada sebuah kerjasama tim. Di era modern, terminologi servant leader pertama kali diperkenalkan oleh Robert K. Greenleaf dalam esainya yang berjudul The Servant as a Leader pada tahun 1970. Menurut Robert, idenya berasal dari novel dari seorang penulis Jerman yang berjudul Perjalanan ke Timur. Novel ini menceritakan tentang seorang karakter utama bernama Leo bertindak seperti seorang pelayan dan bekerja dengan sekelompok pencari kebenaran. Sampai suatu hari dia menghilang dan semua orang menyadari bahwa tidak ada yang sama tanpa Leo dan dia bukan seorang pelayan tapi seorang pemimpin. Leo dipandang sebagai pelayan, tetapi tanpa dia, tim merasa tersesat dan menyadari kalau Leo adalah pemimpin mereka yang sebenarnya. Dia membantu semua orang dan mendorong potensi yang terbaik dari masing-masing orang. Servant leader seperti asal katanya terdiri dari dua kata. Servant dulu, baru leader kemudian. Artinya, tipe pemimpin ini punya dorongan yang besar untuk melayani di dalam dirinya. Mungkin sederhananya seperti ini. Dalam struktur organisasi tradisional, CEO dan manajemen puncak berada pada puncak piramid dan semakin ke bawah merupakan karyawan dengan jabatan yang lebih rendah, misalnya manajer hingga staf biasa. Karyawan yang posisinya di bawah berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan atasannya. Nah, tipe kepemimpinan servant leadership justru terbalik. Karyawan dan konsumen berada di paling atas dan pemimpin berada di bagian bawah. Para ahli sering menggambarkan mayoritas pemimpin bisnis tradisional berfungsi sebagai pengawas. Karyawan diminta untuk mempertahankan tingkat kinerja yang diinginkan, dan sebagai gantinya mereka menerima gaji dan tunjangan. Pemimpin yang melayani bergerak di luar aspek transaksional manajemen, dan sebaliknya secara aktif berupaya mengembangkan dan menyelaraskan tujuan karyawan dengan misi perusahaan. Kamu bisa melihat pemimpin dengan semangat melayani dari perilakunya. Bagaimana pemimpin itu membawa dirinya sendiri dan berinteraksi dengan karyawan yang lain. Misalnya saat karyawan baru masuk,
Selama fase itu, seorang pemimpin dengan servant leadership mindset akan berusaha untuk mencari tahu bagaimana pengamatan dari karyawan baru tersebut. Apa kesan pesannya, apakah ada sesuatu yang bisa ditingkatkan, dan sebagainya. Ini merupakan gestur kalau perusahaan, khususnya para pemimpin, menghargai pendapat karyawan. Tidak peduli apakah mereka karyawan baru atau lama, sudah berpengalaman, atau masih baru lulus. Pemimpin itu juga selalu meluangkan waktu untuk mengembangkan karyawannya, entah melalui sesi one-on-one atau sesi coaching. Mereka melihat tim mereka sebagai calon pemimpin masa depan. Bagaimana cara menjadi servant leader? Ada beberapa tips yang menarik. Pertama, banyak mendengar. Servant leader membangun hubungan dengan mendengarkan secara mendalam. Mendengarkan dengan tujuan untuk memahami, bukan untuk merespon. Bahkan ketika dia tidak setuju atas apa yang disampaikan oleh timnya, servant leader menahan diri untuk tidak memotong pembicaraan dan menunggu sampai anggota timnya selesai bicara. Ini adalah cara seorang pemimpin memahami anggota timnya. Dia juga tidak ragu untuk bertanya. Misalnya, kinerja karyawan sedang menurun. Seorang servant leader akan bertanya, apa yang menghambat mereka? Apakah ada yang bisa dibantu? Di sisi lain, karyawan juga harus nyaman untuk mengajukan pertanyaan kepada servant leader, tanpa takut membuat atasannya tersinggung, terganggu, atau terancam. Kedua, tidak pelit memberikan kata-kata yang membangun. Ini yang membedakan servant leader dengan tipe leader yang lain. Servant leader dikenal sebagai pemimpin yang punya empati yang tinggi. Mereka berusaha sebisa mungkin memperlakukan karyawan selayaknya manusia, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai target perusahaan. Tidak heran apabila servant leader tidak ragu untuk memberikan dukungan atau apresiasi kepada karyawan. Ketiga, mempengaruhi bukan memerintah. Kemampuan persuasi merupakan bagian dari seorang pemimpin yang hebat. Artinya, pemimpin tersebut mampu meyakinkan orang lain kalau itu adalah jalan yang benar. Menariknya, tim yang berada di bawah kepemimpinan servant leadership tidak mengikuti apa yang dikatakan karena itu merupakan sebuah perintah, tapi karena hal itu diucapkan oleh seorang servant leader. Dari tadi kita sudah membahas apa itu servant leader, manfaatnya, dan bagaimana caranya untuk menjadi pemimpin dengan tipe seperti itu. Tapi apakah ada kelemahan dari gaya kepemimpinan ini? Mungkin yang pertama, konsep ini tidak mudah untuk dijelaskan. Maklum saja, selama ini kita menganggap kalau kita jadi pemimpin artinya kita yang dilayani, bukan sebaliknya. Untuk menjadi servant leader juga tidak mudah. Seorang pemimpin harus punya dorongan itu di dalam dirinya. Jika tidak, apa yang dilakukan terkesan hanya manipulasi belaka dan tidak tulus. Di sisi lain, gaya kepemimpinan ini mungkin saja membuat seorang pemimpin dianggap lemah dan tidak mampu dalam membuat sebuah keputusan sendiri. Alhasil, kecepatan perusahaan dalam membuat sebuah keputusan mungkin menjadi lebih lambat, karena pemimpin lebih mengedepankan kalau anggota tim bersama-sama membuat sebuah keputusan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.